2 tahun udah bisa buka 200 cabang. Wah, ini keren banget ini pasti ya. Nah, teman-teman penasaran ini, kok bisa 2 tahun 200 cabang? Tanpa franchise lagi. Ya. Apa itu bisnisnya? Bisnisnya adalah ayam goreng-gorengan lah, ayam-ayaman. Nah, yang menarik adalah kan gini, ayam di sini ayam, di situ ayam, di sana ayam, masih tetap aja bisa buka 200 cabang. Gimana tips and triknya kita ikutin ya. Ikuti video ini sampai selesai, teman-teman akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Halo Mas Wika. Halo Mas Dodi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mas Dodi piye kabarnya? Alhamdulillah. Wah, malah bahasa Semarang. Oke, teman-teman, ini bintang tamu kali ini luar biasa banget ya, namanya Mas Wika. Wika Saputra. Beliau adalah CEO dari Let's Go Chicken. Cabang total udah berapa sekarang Mas Wika? 230-an lah. 230, alhamdulillah. Pandemi bertambah berkurang? Alhamdulillah bertambah. Sempat tutup sebentar, beberapa cabang sempat kita tutup sebentar. Sementara tapi ya. Sementara. Oke. Gitu. Terus habis gitu sekarang udah bertahap dibukain. Buka lagi dan jumlahnya udah nambah. Dan saat ini jumlah udah nambah. Wow, keren ya. Nih lihat teman-teman ya, ternyata pandemi aja masih tetap bisa tumbuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang tumbuh badannya atau bisnisnya? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Oke. Pengennya sih badannya menyusut. Oke. Bisnisnya biar melebar terus. Wah, gitu. Masya Allah. Maunya begitu. Jumlah keluarganya? Tetap Mas. Nambah anak. Oh, nambah anak. Mas Dodi ya. duluan mau. Dikat nggak ini? Oke. Ini kenapa bawa gini-ginian Mas Wika? Ini apa ya? Ini refleksi dari ini sih. Kadang kita kan harus appreciate ourselves for our hard work gitu. Oh, gitu ya. Aku sih gitu sih. Oke. Jadi ya emang apa ya? Waktu kecil nggak tega minta sama orang tua begini-begini gitu. Terus alhamdulillah kerja keras. Terus wah kok ini bagus ya gitu. Mulailah. Waktu kecil aku belum bisa beli ini. Iya gitu, mulailah kumpulin pelan-pelan, alhamdulillah gitu kan, sebuah hobi lah ya namanya. Masya Allah. Gitu, karena kan emang aku suka banget sama Marvel, sama film Marvel tuh nggak ada yang nggak aku suka sama sekali. Emang keren-keren sih. Semuanya emang keren-keren gitu. Oke. Terus ini kita mau bahas film atau mau bahas ayam nih? Oh terserah. Kita endorse Marvel jadinya ya. Iya. Tapi kan yang sempat kita ngobrolin gitu tentang Marvel, ada satu yang menarik gitu ya, tentang kalau kita kaitkan dengan bisnis kan core revenue dan additional revenue ya. Bener. Ini mainan-mainan ya, contohnya ini gitu. Ini contohnya. Mainan-mainan gini mahal banget ya. Iya, ini jutaan sih harganya sih. Satunya jutaan ya. Satunya jutaan. Kalau 20 aja udah ratusan juta. Iya, benar. Padahal ini masih sebagian kecil. Iya. Total punya berapa Mas Wika? Ada berapa ya? Masih ada yang belum dibuka juga karena kan kantornya mau pindah nih kantorku. Jadi jadi ini bukan taruh di rumah? Bukan, ini taruh di sini. Oh, ini taruh di kantor? Taruh di ruang kerja. Wow. Kenapa nggak taruh di rumah? Karena ada anak? Bukan itu aja sih, bukan ada anak, tapi ini sebagai motivasi ya. Oke. Kayak aku di kantor di ruang meja aku aku pajang mobil Lamborghini mainan. Oke. Gitu, karena target berikutnya. Oh, target berikutnya. Impian berikutnya gitu. Jadi harus dikejar gitu. Oke. Ini ada Iron Man, bukan target jadi Iron Man berikutnya. Bukan. Enggak jadi Iron Man. Oke. Ya, ini salah satu cara untuk Motivasi diri. Memotivasi dan kamu udah sampai tahap ini loh gitu ya. Gitu. Oke. Inilah Wow. hobi. Tadinya sih saya minta nih teman-teman ya, saya minta Mas Wika untuk sebagai properti pemanis 1 atau 2 action figure ya. Yang dibawa selusin gini, sekeluarga Marvel, Infinity War dibawa semua. Habis bingung Mas kalau cuma 2, bingung milihnya yang mana ya gitu kan. Karena keren semua, Pilih kasih bingung gitu. Oke. Kalau rame gitu kan enak keroyokan gitu kan. Jadi puas gitu lihatnya juga. Ada Thanos. Iya, ada Thanos, ada Hulk. Iya. Mantap. Oke, kita bahas ayam ya. Gimana? Ngomong-ngomong itu bos ayam tuh, logonya juga Marvel. Oh iya nih, pas banget ya, kebetulan ya. Betul, padahal harusnya bisa pakai baju lain hari ini, tapi kenapa pakai ini tadi? Nggak disetting kan ya? Nggak disetting nih.
berarti Mantap. udah jodohnya. Bos ayam ya nih, nanti lihat ya bos ayam. Ini bos Ini kado ayam. dari anak-anak kemarin pas ulang tahun, Mas. Oh, anak-anak Gitu. maksudnya tim ya? Tim Oke. tim di kantor gitu. Aku sebutnya anak-anak. Anak-anakku nih ngasih kado ini karena mereka Oke. tahu aku suka banget. Kenapa ceritanya diceritain? Untuk menyindir saya karena nggak ngado gitu ya? Masih saya tunggu loh. Oh, aja dulu ya. Oke, nanti pas ke Semarang tak kado ya. Siap. Pakai lumpia. Insya Allah siap, mantap. Oke, Mas Wika. Oke, Tahun berapa sih sebetulnya Let's Go Chicken ini buka pertama kali? Let's Go Chicken cabang pertama itu 2016. 2016. Berapa cabang? Awal. Satu. Ceritanya gimana? Ceritanya Pas buka itu. Pas buka itu dulu kan aku mulai usaha itu bukan langsung fried chicken ya, Mas. Oh. Sempet bikin. Oh gitu ya? Iya, pernah bikin warung sate gerobakan gitu kan. Warung sate gerobakan. Terus masih ada sekarang? Enggak ada. Oh, udah nggak ada. Terus jual bawang putih pernah, jual sendal pernah, terus Udah kemana-mana udah? ya waktu itu ya sendal dulu sih awal. Jadi pulang dari Australia itu balik kuliah ke sini jualan sendal. Jualan sandal itu artinya ngambil sandal. Bikin Oh, bikin? ke pabriknya sini Cikupa kan. Bikin Oke. tapi nggak sempet jalan lama itu. Terus abis gitu bawang merah ini yang sempet jalan lama. Bawang merah ini Komoditas ya tapi ya. komoditas, jadi ngambil langsung ke petani, jadi motong jalur distribusi. Aku Oke. kebetulan ada keluarga di Brebes kan, ngambil, aku nyetir sendiri, ngambil di sana, langsung jual ke customer. Itu motongnya Potong, panjang banget tuh motongnya. panjang sekali, gitu. Harga bisa jauh tuh pasti. Dulu ngambil dari petani 3.000 kalau nggak salah ya, nyampe sini bisa 13.000 Wow, per kilo. Gitu. lumayan ya. Lumayan, jadi itu udah jalan tuh waktu itu, udah jalan sampai zaman itu tuh ada bawang Filipina masuk. Terus petani-petani di Brebes itu pada demo ngebakarin bawangnya. Kalah bawang kita harganya. Bawang impor bisa masuk di bawah bawang lokal. Ya udah. Ini harga end usernya Harga iya. nyampe berapa itu? Bawang impor waktu itu 2.500, Mas. Itu harga di bawah HPP loh. Iya, makanya sampai Brebes itu dulu mereka ngapain kita nanam kayak gitulah. Petani-petaninya ya masuk akal sih, mereka semua berani ngomong udahlah ini dibakar-bakarin aja gitu. Kalah industrinya dulu. Sabar Mas, sabar. Ini kalau Wika emosi gitu, ini Iron Man udah mulai siap-siap tuh ya. Awas loh, awas loh. Aku tinggal nyuruh aja salah satu maju nanti. Terus akhirnya ya udah beralih lah. Aku suka sate dan aku mulai itu dari lingkungan rumah karena yang paling gampang dikontrol bisnis pertama itu kan harus selalu dikontrol. Betul, gitu betul. Kan. Harus di take care. Gitu. Yeah. Paling gampang mulai dari lingkungan rumah gitu. Artinya lingkungan rumah tuh buatnya di rumah. Buatnya di sekitar rumah, gitu. Maksudnya di deket-deket situ lah, gitu. Jadi di belakang rumahku, di jalan utama komplek, itu kan banyak jual-jual makanan. Aku lihat nih belum ada yang jual sate nih, gitu. Belum ada yang jual sate. Di saat yang lain jual yang lain. Apa nih belum ada? Oh sate. Iya, Ya udah saya jual sate. Betul. Oke, satenya sate apa? Ayam. Sate ayam, iga bakar, gitu-gitu. Nah terus biasalah usaha pemula kan nggak mikirin ini itu kan, Yeah. mikirinnya simple aja Yeah. kan, gitu. Nggak mikirin daya beli apa segala macam, jual berapa gitu. Berbuka 6 bulan lah sate itu, lumayan muter. Sampai akhirnya ya nyerah karena belum tahu cara handle food processing gitu. Oh, ada operation lah ya. Operation Oke. gitu. Terus kenapa nggak jualan ayam ya gitu lama-lama karena lihat jalan ke sini ayam, entah ayam goreng, entah ayam bakar, entah pecel ayam. Kesana ayam, sini ayam. Market ayam gede banget ya. Gitu. Oke. Nah, kayaknya ada yang berbeda menurut saya dari cara berpikir Mas Wika ya. Sebelumnya pada saat awal mau buka sate ayam berpikirnya di sini kok nggak ada sate ya, saya buka sate gitu. Sekarang setelah itu mikirnya di sini ayam, di sini ayam, di sini ayam, udah saya bisnis ayam sekalian. Iya. Kayaknya kan ada yang beda gitu Iya. cara berpikirnya. Kenapa Iya, kenapa Mas Wika? Jadi waktu sate dan iga itu aku ngelihat pasarnya aku jual iga di dalam komplek, HPP-nya udah tinggi. Aku harus jual di atas 25.000. Gitu. Sedangkan jualan-jualan di samping kanan kiri nasi goreng 10.000 gitu-gitu kan. Nah, terus aku perdalam lagi tuh analisa pasarku. Aku perdalam lagi analisa pasarku. Tiba-tiba klik gitu aja lagi jalan kemana gitu. Terus merhatiin jalan ayam. Ayam lagi. Oh,
banyak juga ya ayam. Oh iya baru nyadar siapa nggak makan nasi ayam orang Indonesia. Iya iya iya. Gitu. Makanan 4 sehat 5 sempurna Indonesia adalah fried chicken ya. Makanan yang terjangkau. Makanan yang terjangkau, Dan gizinya betul, juga kan betul. bagus ayam Nah, kan. protein makanya ya. bayaran. Oke, Gitu. oke, Terus oke, oke. akhirnya ya udah aku jualan ayam gitu. Maksudnya jualan fried chicken Iya, gitu. iya. Berhubung lama di Australia di McDonald kan, jadi yang paling Pernah di McD Aku sebagai di McD itu dari kru sampai pernah jadi shift manager juga. wow. Gitu. Ternyata pernah kerja di McD. Dan itu pengalamanku yang paling apa ya, bisa dibilang paling berharga ngebawa aku sekarang seperti ini. Oke. Gitu. Jadi aku menemukan passionku, menemukan aku mau jadi apa. Itu ketika aku kerja di McD. Kerja di McD ya. Heeh. Wah, sebelum saya bahas tentang ayam perayaman, mendingan kita ngobrol tentang itu dulu nih. Oh, Kayak siap, menarik nih. Kok bisa? Gimana ceritanya tuh? Jadi somehow ya, ketika aku kerja di McD itu aku enjoy banget. Enjoy meskipun aku di kitchen ya. Sebagai apa waktu itu, Mas Wika? Masih cook di belakang, di cook gitu di belakang di kitchen. Itu tuh rasanya kayak main game gitu, seru gitu. Aku tuh bisa megang kitchen itu sendirian. Dulu saking aku enjoynya Saking asiknya sama kerjaannya. gitu ya. Dulu McD-ku itu ada di tengah-tengah di pusat kotanya Adelaide, betul-betul di tengah kota. Jadi sambil kuliah kan aku sambil part time kan, bener-bener di tengah kota. Terus karena orang bule susah bangun pagi, ya kan, orang Indonesia abis subuh Udah di sana 4:30 gitu kan. Jadi aku tuh selalu dapat shift pagi buka toko. Pernah suatu ketika itu Piala Dunia 2006 dan McD itu dulu satu-satunya yang punya menu breakfast. Di sana kan ada Hungry Jack namanya. Kalau di Australia Burger King itu namanya Hungry Jack. Dia nggak punya menu breakfast, jadi buka jam 10 atau jam 11 gitu. McD udah buka dari pagi jam 6. Nah, saat itu yang jaga itu cuman ada 3 orang, 1 kitchen, 1 kasir, 1 store manager waktu itu. Karena bayangannya breakfast nggak gede gitu ya. Iya, memang SOP-nya begitu, tapi special that day ada Piala Dunia. Oke, ada lonjakan. Ada Piala Dunia 2006 yang final whistle-nya itu baru selesai Piala Dunia itu 6:30 pagi. Jadi kebayang satu-satunya tempat yang buka McD tempatku di pusat kota Adelaide. Wow. Kanan kirinya tuh kafe orang pada nonton bareng orang Italia semua. Tapi mereka udah nggak ada menu breakfast, mereka udah tutup berarti itu. Tutup, bar itu tutup langsung kan. Begitu ini kelar kan ya udah orang juga pulang gitu. Orang pulang ya dikeroyok sama pendukung Italia itu. Saya ngebayangin ya. Ada sekian puluh ribu orang. Kelaparan. Yang buka restoran cuma 1. Ya. Dulu itu rekor. Itu rekor dan rekor sales per jam. Dan itu yang megang ya kitchennya aku 1, terus di depan 1 temanku sama si manajer 1. Gitu. Itu kita biasanya itu kan per jam itu di tempatku itu dia bisa menghasilkan $500-an lah paling tinggi. Per jam $500-an. Sejam $500-an. Artinya McD itu berarti ngitung omset tuh bisa dihitung sampai per jam ya? Iya, mereka ngitung jam-jaman justru. McD di tempatku dulu. Jadi target all McD atau hanya itu aja? Aku nggak tahu kalau McD lain, tapi kayaknya sih all McD deh. Soalnya formnya juga sama 1 gitu kayak dari pusat gitu. Jadi di dapur itu udah di set, udah ditulis ini shift jam 7 sampai jam 8 ini targetnya sekian. Wow. Karena itu berpengaruh sama preparation ini kan, stok. Stok. Kita nggak boleh nyetok banyak. Iya. Gitu kan. Di McD kan shelf-nya itu buat naruh yang udah dimasak gitu kayak patty, chicken. Itu tuh ada timer ya. 20 menit itu harus ganti. Harus ganti baru. Kalau nggak laku ya tetap buang berarti. Buang, waste. Jadinya waste itu sebegitu McD itu menjaga kualitas ya. Pantas dia jadi brand di dunia. Pantas gitu. Karena di belakangnya adalah salah satunya operation yang excellent banget ya. Excellent banget. Semua alat canggih-canggih itu tahun 2006 tuh udah pada pakai timer semua gitu.
pokoknya 20 menit keluar ganti 20 menit Iya, keluar. iya, Jadi kita nggak boleh nyetok banyak-banyak, makanya yang di dapur tuh harus aware sama target penjualan sales di depan. Sales per jam. Heeh. Oke teman-teman ya, jadi kalau teman-teman masih target sales itu per bulan, McD target sales per jam. Per jam. Mantap. Dia ngatur itu. Oke, jadi pengalaman ini sangat mempengaruhi Mas Wika dalam bagaimana cara Mas Wika hari ini berbisnis pastinya Iya, ya. mempengaruhi kemana aku mau berjalan. Jadi ketika aku kerja di McD itu, aku waktu itu udah gini, dalam hati gua suatu hari harus punya ini satu, gitu mikirnya. Punya Karena McD-nya. kan aku dulu nggak pernah berpikiran untuk balik ke Indonesia, Mas. Oh, Yang aku pernah cerita sama iya, Mas iya, panjang lebar iya, itu. iya. Ya kan? Nah, jadi waktu kerja di McD, gue suatu hari akan menetap di Australia, gue buka franchise McD satu aja, udah cukup buat gue gitu. Karena keren banget memang ya bisnisnya ya. Jadi kalau temen-temen, kalau maksudnya yang lain mungkin pengen jadi accountant, pengen jadi IT, pengen jadi ini itu gitu. Kalau aku enggak, aku pengen punya McD. Mimpinya aku pengen punya McD ya. Aku pengen punya McD, nah Oke. itulah. Jadi itu yang melatar belakangi. Akhirnya terus pas balik ke sini ya udah. Buka file-file lama di pikiran, ya saya punya pengalaman nih di McD, kenapa nggak Iya, dipraktekin emang sekalian betul, gitu ya. passionnya kan. Gitu. Ya udah, jadilah McD KW. Oke.